Pengertian Leopold. Yang pertama, suatu teknik pemeriksaan pada ibu hamil dengan cara perabaan, yaitu merasakan bagian yang terdapat pada perut ibu hamil, menggunakan tangan pemeriksaan dalam posisi tertentu, atau memindahkan bagian-bagian tersebut dengan cara-cara tertentu, menggunakan tingkat tekanan tertentu. Teori ini dikembangkan oleh Christian Gerhard Leopold. Selanjutnya tujuan. Yang pertama itu menentukan tinggi fundus uteri dan usia kehamilan. Dan yang kedua, menentukan letak punggung dan bagian-bagian terkecil dari janin. Dan yang ketiga, menentukan letak janin di dalam rahim. Dan yang keempat itu menentukan bagian terendah janin dan menilai apakah sudah masuk dalam rongga panggul. Dan yang kelima, mengetahui lebih awal adanya kelainan serta rujukan tepat waktu. Selanjutnya prosedur. Yang pertama itu persiapan. Nah, pertama persiapan pasien. Jelaskan prosedur pemeriksaan ini kepada ibu. Jelaskan tujuan atau hasil yang diharapkan dari pemeriksaan ini. Selanjutnya itu jelaskan pemeriksaan ini kadang-kadang menimbulkan rasa khawatir atau tidak enak, tetapi tidak akan membahayakan bayi yang ada dalam kandungan. Selanjutnya, bila ibu mengerti apa yang disampaikan, mintalah persetujuan lisan tentang pemeriksaan yang akan dilakukan. Dan yang kedua itu persiapan alat, tempat tidur, selimut atau kain penutup, pita centimeter atau medlin. Terus selanjutnya alat tulis, status ibu hamil dan buku KIA. Selanjutnya buku register atau kohort ibu. Selanjutnya saran cuci tangan. Dan yang ketiga itu lingkungan, ruangan yang nyaman, penerang yang cukup, tutup scan atau kain layar pintu. Yang pertama, kita harus menyapa ibu untuk mempersilahkan ibu duduk. Dan yang kedua itu memberitahukan ibu tentang pemeriksaan yang akan dilakukan. Dan yang ketiga itu mencuci tangan 7 langkah. Dan yang keempat, mengatur posisi ibu berbaring dan menekuk bagian lututnya. Nah, dan yang kelima, menyisihkan pakaian ibu sampai ke seluruh bagian perut ibu terlihat. Jadi kita harus menyisihkan pakaian ibu ini gitu sampai bagian perut ibu ini kelihatan. Dan yang keenam itu menutup paha dan kaki ibu dengan selimut. Jadi kaki dan pahanya ibu kita harus menutupi dengan menggunakan selimut. Dan yang ketujuh itu melakukan palpasi Leopold 1 untuk menentukan tinggi fundus uteri dan bagian janin yang terdapat di fundus uteri. Jadi kita ini meraba dulu sebentar. Jadi kita akan mengukur menggunakan. Nah, jadi pemeriksaan berdiri di sebelah kanan ibu dan melihat ke arah muka ibu. Jadi posisi kita harus berdiri di sebelah kanan ibu. Jadi kita harus menghadap ke mukanya ibu. Nah, yang selanjutnya itu kaki ibu ditekuk. Bagian kaki ibu kita harus tekuk. Dan yang selanjutnya rahim dibawa ke tengah. Jadi ini rahim kita bawa ke tengah, bagian ke tengah. Tuh. Nah, tentukan tinggi fundus uteri dengan menggunakan jari. Kita harus menggunakan jari tinggi fundus uteri. Dan selanjutnya tentukan tinggi fundus uteri dengan menggunakan pita sentimeter. Letakkan pita sentimeter secara terbalik dari fundus uteri sampai ke tepi atas simfisis. Ditandu batasnya, lalu baca hasilnya kemudian didokumentasi. Jadi kita harus mengukur dari fundus uteri ke simfisis. Setelah tahu hasilnya, jadi kita ini akan didokumentasi. Nah, dan selanjutnya
Gerakan jari kedua tangan yang berada di fundus uteri untuk meraba bagian teratas janin. Selanjutnya, tentukan bagian janin yang ada dalam fundus uteri. Apabila kepala janin teraba di bagian fundus, yang akan teraba adalah keras, bundar, dan melenting seperti mudah digerakkan. Jadi kalau yang teraba itu kepala atau keras di bagian kepala atau kepala. Selanjutnya, apabila bokong janin teraba di bagian fundus, yang akan terasa adalah lunak, kurang bundar dan kurang melenting. Apabila posisi janin melintang pada rahim, maka pada fundus teraba kosong. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam palpasi Leopold II. Nah, yang pertama itu kedua tangan pindah ke samping kiri dan kanan perut ibu. Kedua tangan samping kiri dan kanan perut ibu seperti ini. Dan yang kedua, raba sisi rahim dengan menggunakan kedua telapak tangan. Jadi kita raba. Selanjutnya itu dorong rahim ke satu sisi sambil raba secara lembut, dan perlahan bagian rahim yang berada di sisi tersebut. Jadi kita raba bagian ini. Selanjutnya, tentukan letak punggung janin. Nah, bagian punggung akan teraba tahanan yang keras, rata, dan memanjang dan tidak dapat digerakkan. Nah, bagian-bagian kecil, tangan dan kaki akan teraba kecil, bentuk posisi tidak jelas dan menonjol, kemungkinan teraba gerakan kaki janin secara aktif maupun pasif. Sekarang kita masuk ke dalam palpasi Leopold III. Letakkan tangan kanan di atas sifisis dengan ibu jari di sebelah kanan pasien dan 4 jari lainnya di sebelah kiri. Jadi tangan kanan di atas simpasis, ibu jari di sebelah kanan, tangan kanan di atas sifisis dengan ibu jari di kepala kanan pasien dan 4 jari lainnya di sebelah kiri pasien. Jadi kita harus raba. Selanjutnya, goyang bagian bawah jari ke kiri dan ke kanan secara lembut. Jadi selanjutnya, tentukan letak bagian bawah janin. Letaknya itu bagian keras, bulat, dan hampir homogen adalah kepala, sedangkan tonjolan yang lunak dan kurang simetris adalah bokong. Nah, apabila bagian terbawah janin sudah memasuki PAP, maka saat bagian bawah digoyang sudah tidak bisa seperti ada tahanan. Sekarang kita masuk ke palpasi Leopold IV. Nah, posisi membelakangi pasien. Jadi kita tadi kan menghadap pasien, sekarang kita harus membelakangi pasien. Raba bagian janin yang terletak di sebelah bawah dengan kedua telapak tangan, dan seberapa jauh bagian tersebut telah masuk ke dalam pintu atas panggung. Jadi ini kita raba bagian janin, bagian sini. Terus tentukan bagian janin yang berada di bawah. Jadi kita tentukan sini. Selanjutnya, tentukan seberapa jauh bagian bawah janin tersebut telah masuk pintu atas panggul. Jadi kita tentukan. Apabila kedua jari tangan pemeriksaan bertemu, berarti bagian terendah janin belum memasuki pintu atau panggul.
Sedangkan apabila kedua tangan pemeriksaan membentuk jarak atau tidak bertemu, maka bagian terendah janin sudah memasuki pintu atas panggul. Nah, penurunan kepala dinilai dengan 5/5. Kepala masih dapat diraba dengan 5 jari di atas simfasis dan mudah digerakkan 4/5. Sebagian besar kepala janin belum masuk PAP dan sulit digerakkan. 3/5 bagian terbesar janin belum masuk panggul. 2/5 hampir seluruh kepala sudah masuk ke panggul dan tidak dapat digerakkan. Nah, 1/5 sebagian kecil kepala dapat diraba dan sudah di dasar panggul. Sedangkan 0/5 kepala janin tidak teraba dari luar dan sudah di. Nah, yang terakhir, mempersilahkan ibu untuk bangun dan duduk. Selanjutnya menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu, dan selanjutnya membereskan alat-alat, mencuci tangan 7 langkah, dan mendokumentasikan.